Pernahkah Anda berpikir, apa yang ingin disampaikan oleh sebuah reklame yang mencolok di jalan-jalan? Bahkan di era digital saat ini, reklame berkembang pesat mendominasi di seluruh penjuru dunia. Namun, reklame tidak hanya soal bisnis, sepanjang sejarahnya, reklame juga menjadi cerminan seni dan budaya. Ada satu hal yang menjadi benang merah dalam kehidupan manusia, yaitu kebutuhan untuk menyampaikan sesuatu. Dari pesan sederhana mengenai identitas, rasa terima kasih, hingga penghormatan yang menjadi satu. Reklame adalah cara manusia berbicara kepada dunia, lewat warna, gambar, dan pesan yang sederhana. Reklame menyampaikan mimpi, ide, dan inovasi. Bahkan sebuah reklame kecil di depan toko mungkin hanya berkata kami di sini, tetapi memiliki makna yang mendalam untuk dikenal, diingat, bahkan dipercaya. Sebentar. Tetapi kenapa semua itu bisa terjadi? Apa betul? Kok sepertinya terlalu puitis banget kata-katanya? Kata reklame berasal dari kata Latin yaitu reclamare, yang berarti berteriak keras. Sebenarnya reklame atau bisa dibilang iklan lah ya, dan terdiri dari berbagai macam jenis dan tujuan yang berbeda-beda, seperti brosur, baliho, radio, dan televisi. Bahkan smartphone yang kita gunakan untuk menonton video ini termasuk salah satu media reklame. Tetapi yang membuat penasaran adalah bagaimana asal-muasal dan mengapa sebuah reklame di luar ruangan yang sering kita lihat di jalan-jalan menjadi sebuah media reklame outdoor yang sangat banyak digunakan. Mari kita tarik kembali ke masa ribuan tahun yang lalu. Pada zaman dahulu, reklame outdoor pertama yaitu berupa bahan papirus yang digunakan untuk mengiklankan jasa dan barang dagangan. Para pedagang sering menggunakan simbol dan gambar untuk menarik perhatian di masa itu, dan berkembang dalam bentuk sebuah batu atau logam besi yang dipasang di jalan atau tempat umum. Pada tahun 1440, seiring meningkatnya perdagangan di Eropa, ada sebuah perubahan besar untuk membuat reklame, yaitu adanya penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg yang digunakan untuk mempermudah masyarakat mempromosikan sesuatu yang ingin disampaikan melalui reklame. Tetapi jauh dari sebelum itu, mesin cetak paling awal ditemukan di Tiongkok dengan teknik block printing atau pencetakan blok kayu pada abad ke-7 selama dinasti Tang. Kemudian pada abad ke-11, seorang ahli Tiongkok Bi Sheng menemukan sistem cetak huruf bergerak pertama di dunia dengan menggunakan tanah liat yang sebagai bahan untuk huruf cetaknya. Hingga dilanjut dikembangkan di Korea selama dinasti Goryeo pada abad ke-13 dengan menggunakan logam sebagai alat cetaknya. Di Eropa, Johannes Gutenberg dianggap sebagai penemu mesin cetak modern pertama dengan huruf bergerak logam. Mesin cetaknya menggabungkan huruf logam yang dapat digunakan kembali, serta tinta berbasis minyak dan mesin pengepres manual. Penemuan Gutenberg pada pertengahan abad ke-15 merupakan revolusi besar karena mempercepat produksi buku secara massal dan menurunkan biaya cetak, sehingga memungkinkan penyebaran pengetahuan yang lebih luas di Eropa. Johannes Gutenberg dianggap sebagai penemu mesin cetak modern pertama yang menggabungkan teknologi menjadi lebih efisien dan praktis untuk produksi massal, menjadikannya pelopor revolusi informasi di Eropa. Pada abad ke-15, mesin cetak Gutenberg digunakan terutama untuk mencetak buku dan pamflet religius seperti Alkitab. Pada abad ke-16, teknik ini mulai digunakan untuk memproduksi poster dan selebaran sederhana yang merupakan cikal bakal reklame modern. Pada abad ke-17, iklan mulai muncul di surat kabar. Reklame berbentuk poster cetak mulai menghiasi dinding kota, yang biasanya mempromosikan acara seperti pameran atau penjualan barang. Dengan desain yang masih sederhana, serta fokus pada teks besar dan jelas. Kemudian ada sebuah revolusi industri dimulai pada abad ke-18, yaitu dengan ditemukannya teknik cetak litografi.
yang ditemukan oleh Alois Senefelder, seorang dramawan asal Jerman pada tahun 1976. Senefelder awalnya mencari cara yang murah untuk mencetak naskah dramanya tanpa menggunakan metode pencetakan tradisional sebelumnya. Secara kebetulan, ia menemukan bahwa tinta berminyak dapat digunakan untuk menggambar di atas batu kapur halus. Ketika batu tersebut direndam dalam larutan asam dan kemudian dibasahi dengan air, tinta hanya menempel pada bagian yang berminyak, sementara bagian lainnya tetap bersih. Penemuan teknik litografi memungkinkan pencetakan berwarna dengan detail yang lebih baik. Pada pertengahan abad ke-19, seniman mulai mengembangkan litografi berwarna yang dinamakan chromolithography, di mana setiap warna membutuhkan batu cetak terpisah. Teknik ini digunakan untuk mencetak poster, label, dan karya seni berwarna, dan menjadi sangat populer di Eropa dan Amerika Serikat di masa itu. Pada poster pertama yang dicetak menggunakan teknik tersebut adalah untuk mempromosikan acara-acara besar seperti opera, sirkus, atau adanya peluncuran produk perusahaan. Seperti contoh poster terkenal pertama karya seniman Henry de Toulouse pada tahun 1890-an. Sebelum teknologi cetak offset dan digital yang kita tahu saat ini, litografi tetap menjadi teknik utama untuk membuat cetakan yang sangat besar. Litografi digunakan untuk membuat iklan dengan teks besar dan ilustrasi menarik untuk papan reklame. Lalu ada sebuah transisi dalam pembuatan iklan dengan teks besar yang kita tahu seperti sekarang ini. Ya, yaitu sebuah billboard. Billboard pertama muncul pada tahun akhir abad ke-19 di Amerika Serikat, didukung oleh kemajuan teknik pencetakan seperti litografi warna. Namun, teknik litografi berbasis batu memiliki kelemahan. Selain prosesnya yang membutuhkan waktu yang sangat lama, teknik litografi harus menggunakan batu kapur yang besar, berat, dan rapuh. Dan jika diaplikasikan untuk pembuatan billboard, sangatlah kurang efisien untuk pencetakan massal. Hingga teknik litografi kembali bertransisi menuju teknik cetak yang lebih modern, yaitu teknik cetak offset atau offset printing yang kita tahu saat ini. Sebenarnya offset printing adalah sebuah pengembangan dari teknik cetak litografi. Offset printing ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1875 oleh Robert Barclay di Inggris. Robert Barclay menciptakan mesin offset untuk mencetak logam seperti kemasan kaleng. Ini menjadi dasar dari teknik offset printing modern dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan teknik litografi, seperti mempercepat proses pembuatan, menurunkan biaya pembuatan, karena tidak memerlukan batu kapur dan persiapan yang lainnya, serta menghasilkan warna dan detail gambar lebih akurat untuk skala besar. Transisi dari teknik cetak litografi ke offset printing adalah langkah revolusioner dalam industri percetakan reklame. Litografi tradisional memberi landasan bagi prinsip percetakan berbasis minyak dan air, sedangkan offset printing menyempurnakannya dengan efisiensi, ketahanan, dan skalabilitas untuk memenuhi kebutuhan percetakan modern. Mesin cetak offset menjadi tonggak penting yang membuka jalan bagi pencetakan massal yang mendukung media, seni, dan komunikasi global hingga saat ini. Reklame outdoor digunakan untuk menyampaikan pesan secara luas, menarik perhatian publik dengan desain mencolok seperti poster film, baliho, brosur, dan lain-lain. Reklame telah berkembang dari bentuk sederhana seperti tanda dagang dan seruan verbal hingga menjadi media komunikasi massa yang kompleks, seperti billboard besar dan iklan digital. Evolusi ini tidak hanya dipengaruhi oleh teknologi, tetapi juga oleh perubahan budaya dan ekonomi masyarakat. Hingga kemajuan teknologi saat ini membawa reklame ke level berikutnya. Media ini tidak lagi terbatas pada gambar statis, melainkan menggunakan teknik LED dan menggantikan billboard tradisional. Lampu LED tentu lebih hemat energi, tahan lama, dan mampu menampilkan gambar yang dinamis.
Pada tahun 1990-an, LED mulai digunakan untuk papan reklame elektronik menggantikan billboard tradisional berbasis cetak atau neon. Dari sinilah era baru reklame digital yang bisa kita temukan di jalan-jalan saat ini. Ya, yaitu sebuah Videotron. Videotron memungkinkan iklan berbentuk video bergerak, menghadirkan pengalaman visual yang memukau. Kota-kota besar seperti Tokyo, Dubai, dan Jakarta kini dipenuhi Videotron yang memutar iklan interaktif, berita, bahkan seni digital. Videotron digunakan untuk iklan produk, kampanye sosial, hingga penyampaian informasi publik. Dengan ukurannya yang besar dan resolusi yang tinggi, Videotron sangat menarik perhatian di tempat-tempat dengan lalu lintas tinggi. Videotron modern dilengkapi dengan analisis data berbasis AI untuk menargetkan audiens secara spesifik. Bahkan, teknologi ini memungkinkan iklan berubah berdasarkan waktu, cuaca, atau demografi penonton. Hingga sampai perkembangannya saat ini, reklame sudah menginjak berkembang dalam bentuk sebuah hologram. Reklame outdoor seperti hologram modern menggunakan kombinasi teknologi seperti proyeksi cahaya, laser, dan perangkat lunak AI untuk menciptakan gambar 3D yang realistis. Hologram sering digunakan di etalase toko untuk menarik perhatian pembeli dengan produknya yang bisa terlihat melayang. Produk seperti mobil, smartphone, dan parfum ditampilkan dalam bentuk hologram pada peluncuran produknya. Bahkan, di kota-kota besar seperti Dubai dan Tokyo, sudah mulai mengadopsi hologram di ruang terbuka untuk kampanye iklan yang sangat besar. Reklame hologram tidak hanya sekedar alat pemasaran, tetapi juga simbol kemajuan teknologi dan inovasi yang terus bergerak maju. Revolusi ini tidak hanya mencerminkan perkembangan teknologi, tetapi juga bagaimana manusia terus mencari cara untuk berkomunikasi, menginspirasi, dan menggerakkan dunia. Kira-kira kelak akankah ada revolusi industri dalam dunia percetakan reklame gak ya? Sekian itu saja video kali ini, dan nantikan video selanjutnya.